Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qad qala Allah ta'ala rabbuna wa rabbukum jalla wa ala jalla jalaluhu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum wa habibuna wa habibukum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits. Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta sholawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang merupakan Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya. Ikhwani fillah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan terakhir kita sudah bisa merasakan sendiri bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita selalu ditegur oleh Allah, dan kita terkadang lupa bahwasannya itu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa bahwasannya nikmat itu perlu disyukuri. Ikhwani fillah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan tersebut kita telah dilanda dengan sebuah musibah, dilanda oleh sebuah ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan virus corona. Dengan adanya virus corona ini bisa mengajarkan kepada kita, memberikan teguran kepada kita bahwasannya kita telah melakukan sebuah kesalahan. Kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, dikatakan mau dikatakan atau tidak, diyakini atau tidak, kita telah melakukan kesalahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah, sebuah cobaan jikalau kita tidak melakukan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, barang siapa yang melakukan sebuah amal baik, maka walaupun dia sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sebaliknya, jikalau kita melakukan sebuah kesalahan, bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ikhwani fillah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya virus corona ini, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau kembali kepada Allah, ataupun kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita tak sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah? Kata Allah, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i fakhruj minad dunya wadrub rabban siwaya." Barang siapa yang tak sabar dengan ujian yang aku berikan, barang siapa yang tak ridha terhadap takdir yang aku berikan kepada dia, fakhruj minad dunya wadrub rabban siwaya. Silakan kalian cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari muka bumi ini dan cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya virus corona ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berupaya untuk selalu keluar daripada virus corona, tapi kita selalu untuk pasrah dan tawakal kepada Allah, bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan virus yang kecil
virus yang bisa membuat takut orang seluruh muka bumi ini. Tidak hanya di dunia, termasuk di Indonesia, semua merasa takut dengan virus corona. Kenapa? Karena itu adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ciptaan yang bisa bergerak dan bisa memberi takut kepada seluruh makhluk itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berfirman di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Yasin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak terhadap sesuatu untuk menjadikan segala sesuatu, kun, kata Allah, fayakun. Jadilah, kata Allah, fayakun. Maka sesuatu tersebut akan terjadi sesuai dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ikhwani fillah, dengan adanya musibah ini, virus corona yang Allah turunkan ke muka bumi ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersabar, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertaubat, untuk menyesali apa-apa dosa-dosa apa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalan satu-satunya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya di muka bumi ini, penduduk di muka bumi ini beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan rahmah, akan menurunkan rahmah di muka bumi tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yang kedua, yakni kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu hidup bersih. Tidak hanya ketika turun virus corona, tetapi jauh sebelum virus corona, Nabi Muhammad telah memerintahkan kepada kita untuk selalu hidup bersih. Tidak hanya mencuci tangan, semua kebersihan yang ada pada diri kita itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman, kata Nabi Muhammad SAW. Dua poin ini, dua hikmah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri Al-Faqir, dan lebih umumnya untuk seluruh hadirun, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengambil hikmah dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, kesalahan saya, kebodohan saya dari Al-Faqir, dan yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.